Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait tentang konsep dan prinsip penerapan pendekatan terpadu dalam pembelajaran bahasa Indonesia di Madrasah Ibtidaiyah. Konsep pendekatan terpadu. Dalam proses belajar mengajar, kita mengenal istilah pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. 1. Pendekatan. Pendekatan merupakan dasar teoritis untuk suatu metode. Asumsi-asumsi tentang bahasa bermacam-macam, antara lain asumsi yang menganggap bahwa sebagai kebiasaan, bahasa sebagai suatu sistem komunikasi yang pada dasarnya dilisankan, bahasa sebagai perangkat kaidah. Kedua, metode. Metode pembelajaran bahasa merupakan rencana pembelajaran bahasa yang mencakup pemilihan, penentuan, dan penyusunan secara sistematis bahan yang akan diajarkan serta kemungkinan pengadaan remedi dan bagaimana pengembangannya. Melihat hal itu, jelas bahwa suatu metode ditentukan berdasarkan pendekatan yang diambil. 3. Teknik. Teknik pembelajaran merupakan cara guru menyampaikan bahan ajar yang telah disusun berdasarkan pendekatan yang diambil. Teknik yang digunakan oleh guru bergantung pada kemampuan guru itu mencari akal atau siasat agar proses belajar mengajar dapat berjalan lancar dan berhasil dengan baik. Konsep pendekatan terpadu atau integratif sebagian besar terfokus pada hakikat anak sebagai pembelajar dan proses yang melibatkan pengembangan berpikir dan belajar. Pendekatan ini memperhatikan analisis proses berpikir dan penentuan garis pedoman rincian kurikulum untuk memajukan dan mengingatkan kemampuan anak dalam berpikir dan lingkungan. Prinsip-prinsip penerapan pendekatan terpadu dalam pembelajaran bahasa Indonesia di Madrasah Ibtidaiyah. Dalam prinsip-prinsip penerapan pendekatan terpadu dalam pembelajaran bahasa Indonesia di Madrasah Ibtidaiyah ada 3 prinsip yang perlu diperhatikan, yaitu: prinsip pertama, keefektifan komunikasi secara luas sebagai tujuan pembelajaran bahasa di sekolah dasar atau Madrasah Ibtidaiyah. Dalam hal ini, anak-anak membutuhkan keterampilan berbahasa yang dapat diterapkan dalam kehidupannya agar dapat belajar dan berkomunikasi. Terampil berkomunikasi berarti tidak hanya memiliki pengetahuan berbahasa, tetapi juga menggunakan bahasa secara tepat dalam berbagai situasi. Prinsip kedua, situasi pembelajaran bahasa menurut konteks ialah bahwa pembelajaran bahasa akan menjadi optimal jika diusahakan berada dalam konteks bermakna. Kegiatan yang dilakukan anak-anak, pengalaman berkomunikasi secara aktif, dan proses berpikir yang mereka alami membuat mereka menjadi pembaca dan pendengar yang cerdas, serta pembicara dan penulis yang pandai. Menurut kenyataan, belajar bahasa merupakan proses coba-coba dan proses memecahkan masalah. Anak-anak menduga-duga tentang penggunaan bahasa yang sesuai, menggunakan bahasa berdasarkan dugaan tersebut, kemudian mencocokkan apakah penggunaan bahasa mereka tepat apa belum. Dalam prinsip kedua, pembelajaran bahasa menurut konteks menggunakan 3 macam konteks, yaitu konteks ekspresif, konteks kognitif, dan konteks sosial. Memaksimalkan hubungan antar keterampilan berbahasa, penggunaan bahasa yang bersifat produktif dan reseptif, menciptakan suatu dasar keterpaduan. Penyimak atau pendengar dan pembaca menggunakan proses yang sama, yaitu menerima isyarat dari luar dan menanggapi isyarat tersebut. Demikian juga penulis dan pembicara menggunakan proses yang sama dalam menemukan simbol-simbol berbentuk kata, kalimat, dan paragraf. Strategi pembelajaran terpadu. 1. Membaca bersuara. 2. Membaca dalam hati. 3. Membaca bebas. 4. Menulis jurnal. 5. Menulis terbimbing. 6. Menulis bebas.
Sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.